Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Rahmajuwita Nasution dengan NIM 2102060094. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen proyek dan pemasaran jasa pendidikan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu manajemen proyek. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen proyek. Manajemen proyek atau sering disebut project management adalah suatu metode perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen proyek dan rincian kegiatan proyek. Adapun ruang lingkup manajemen proyek, yang pertama itu tujuan proyek. Yang kedua itu lingkup proyek, yaitu menentukan batasan proyek yang mencakup pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan yang tidak termasuk di dalam proyek. Ketiga, waktu proyek, menetapkan jadwal proyek yang mencakup kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, serta urutan ketergantungan antar kegiatan. Yang keempat ada biaya proyek, yaitu untuk menentukan anggaran proyek yang melibatkan perkiraan biaya untuk sumber daya, materi, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang terakhir ada sumber daya proyek, yaitu mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga kerja, peralatan, bahan, dan anggaran yang sesuai. Nah, adapun rincian kegiatan proyek di tahap pertama itu ada identifikasi dan perencanaan proyek. Di identifikasi dan perencanaan proyek, yaitu menentukan tujuan proyek dan hasil yang diharapkan. Di tahap kedua ada analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan yaitu menganalisis kebutuhan dan persyaratan proyek, melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan. Di tahap ketiga ada desain dan pengembangan. Nah, di desain pengembangan ini merancang solusi atau produk yang sesuai dengan kebutuhan proyek, mengembangkan prototype dan atau model awal, dan melakukan pengujian perbaikan. Akhir tahap keempat itu implementasi. Di implementasi ini melakukan rencana proyek sesuai dengan jadwal yang ditentukan, mengkoordinasikan tim proyek dan sumber daya yang lainnya, dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ruang lingkup proyek dan rincian kegiatan proyek, selanjutnya kita membahas tentang penyusunan jaringan kerja proyek. Dalam penyusunan jaringan kerja, yang tahap pertama itu ada identifikasi tugas-tugas proyek. Tahap kedua, tentukan ketergantungan antar tugas. Tahap ketiga, tentukan estimasi waktu. Dan tahap keempat itu buat diagram jaringan kerja. Nah, teman-teman, sekarang kita itu masuk di tahap perencanaan manajemen proyek. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu perencanaan manajemen proyek. Yuk, mari kita bahas. Perencanaan manajemen proyek adalah proses menyusun rencana yang komprehensif untuk mengarahkan dan mengelola semua aspek proyek dari awal hingga penyelesaiannya sebuah proyek tersebut. Berikut kita akan membahas tentang cara manajemen proyek bisa berjalan. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu rancangkan dengan baik. Yang kedua itu tetapkan struktur tim yang efektif. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang terakhir itu pemantauan dan pengendalian. Baiklah, sekarang kita masuk di manfaat perencanaan manajemen proyek. Beberapa manfaat utama dari perencanaan manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengendalian waktu dan biaya. Perencanaan manajemen proyek membantu dalam menentukan jadwal proyek yang realistis dan mengidentifikasi anggaran yang diperlukan. Yang kedua itu penetapan tujuan dan sasaran. Perencanaan manajemen proyek membantu dalam menetapkan tujuan dan sasaran proyek dengan jelas. Yang terakhir, penentuan sumber daya yang diperlukan. Dalam perencanaan manajemen proyek, sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek seperti tenaga kerja, peralatan dan bahan dapat didefinisikan dan dialokasikan secara efisien.
Selanjutnya saya akan membahas tentang pemasaran jasa pendidikan. Itu ada pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merujuk pada strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mempromosikan dan memasarkan jasa pendidikan yang mereka tawarkan kepada calon siswa, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Berikut kita akan membahas tentang ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan dan tujuan pemasaran dari jasa pendidikan. Lingkup pemasaran jasa pendidikan memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada identifikasi pasar target. Identifikasi pasar target ini dapat meliputi analisis demografi, psikografis, atau geografis untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan keinginan target pasar. Kedua, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini melibatkan pengembangan pesan pemasaran, penetapan anggaran pemasaran, dan penentuan saluran komunikasi yang aktif. Yang ketiga, ada promosi dan komunikasi. Di dalam promosi dan komunikasi ini meliputi penggunaan saluran komunikasi seperti media sosial, website, brosur, iklan cetak, radio, televisi, dan kegiatan promosi lainnya untuk menyampaikan pesan informasi tentang jasa pendidikan kepada pasar target. Yang keempat ada branding dan citra merek. Di sini membangun identitas merek yang kuat dan konsisten yang mencerminkan nilai-nilai, keunggulan, dan reputasi lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir ada penentuan harga. Penentuan harga ini melibatkan penetapan harga yang tepat untuk jasa pendidikan yang ditawarkan. Selanjutnya, adapun tujuan pemasaran jasa pendidikan yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan lembaga pendidikan dan jasa pendidikan yang ditawarkan. Tujuan ini untuk memperluas jangkauan informasi tentang lembaga kependidikan kepada calon siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada meningkatkan pendaftaran, yaitu menarik minat calon siswa untuk mendaftar dan menjadi siswa di lembaga pendidikan. Yang ketiga ada memperkuat citra merek, yaitu membangun citra merek yang kuat dan positif bagi lembaga pendidikan. Yang keempat ada meningkatkan retensi siswa, yaitu mempertahankan siswa yang ada dan meningkatkan tingkat retensi siswa. Tujuan ini melibatkan pelayanan pelangganan yang baik, kualitas pengajaran yang tinggi, program pendidikan yang menarik, dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir ialah meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua, yaitu tujuannya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua, serta memenuhi harapan mereka terhadap pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada strategi pemasaran jasa pendidikan. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan dalam pemasaran jasa pendidikan, yaitu segmentasi pasar, penentuan nilai unik, pemasaran konten, strategi digital, kemitraan dan kerjasama, dan program promosi. Berikut kita akan membahas strategi pemasaran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik di lembaga pendidikan. Adapun tujuan dan fungsi pemasaran lembaga pendidikan Islam yaitu meningkatkan kesadaran tentang lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, menarik calon siswa. Yang ketiga, mempertahankan siswa. Yang keempat, ada memperkuat identitas Islami. Yang kelima, membangun hubungan dengan orang tua. Yang keenam, meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua. Yang ketujuh itu membangun reputasi yang baik, dan yang terakhir peningkatan keberlanjutan finansial. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran jasa pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Strategi yang pertama itu menyampaikan pesan yang jelas. Buat pemasaran yang jelas dan kuat yang menggambarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu segmentasi pasar, mengidentifikasi segmen pasar yang tepat seperti kelompok usia, lokasi, atau minat khusus untuk menargetkan upaya pemasaran secara lebih efektif. Yang ketiga itu pemasaran konten. Buat dan bagikan konten yang relevan dan bermanfaat terkait dengan pendidikan Islam, pengembangan anak, atau topik terkait lainnya. Yang terakhir, penggunaan media sosial. Manfaatkan kekuatan media sosial untuk berinteraksi dengan calon siswa dan orang tua, serta memperluas jangkauan pemasaran. Jadi di media sosial ini kita mempromosikannya itu di Facebook, Instagram, atau YouTube, dan gunakan konten menarik seperti gambar, video, dan ceritakan untuk mempromosikan lembaga pendidikan Islam tersebut. Teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang
strategi pemasaran jasa pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Berikut kita akan membahas strategi pemasaran dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan Islam. Berikut adalah strategi pemasaran yang dapat membantu meningkatkan citra lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu membangun brand yang kuat. Bangun identitas dan citra merek yang kuat untuk lembaga pendidikan Islam. Yang kedua itu komunikasi yang efektif. Komunikasi secara teratur dan efektif kepada siswa, orang tua, staf, dan masyarakat tentang kegiatan, prestasi, dan program lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga itu membangun hubungan dengan media, yaitu jalin hubungan yang baik dengan media lokal dan media khusus pendidikan untuk mendapatkan liputan positif tentang kegiatan dan prestasi lembaga pendidikan Islam. Nah, selanjutnya itu ada program pengembangan profesional, di mana tawarkan program pengembangan profesional untuk staf pengajar dan karyawan lembaga pendidikan Islam ini, yang mencakup pelatihan berkala, seminar, lokakarya, atau sertifikasi yang dapat meningkatkan kompetensi merek dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. Yang terakhir itu kolaborasi dengan institusi pendidikan lain, yaitu bentuk kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau institusi Islam terkemuka lainnya. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang implementasi manajemen pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun yang pertama itu analisis kebutuhan pelanggan, yaitu lakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua itu penawaran program dan layanan yang relevan. Berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan pelanggan, tawarkan program dan layanan pendidikan yang relevan dengan sesuai dengan harapan mereka. Yang terakhir itu ada komunikasi yang efektif. Jaga komunikasi yang terbuka, jelas, dan teratur dengan pelanggan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang strategi pemasaran lembaga pendidikan di era digital. Nah, sedikit saya jelaskan tentang strategi pemasaran lembaga pendidikan di era digital. Yang pertama, membangun kehadiran online yang kuat. Yang kedua itu konten pemasaran yang berkualitas. Nah, di sini itu buat dan bagikan konten yang relevan dan bermanfaat terkait dengan pendidikan. Nanti kita share di YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pemasaran melalui media sosial. Seperti yang saya bahas di tahap kedua tadi, gunakan media sosial untuk mempromosikan lembaga pendidikan itu. Posting konten yang menarik. Nah, yang terakhir itu ada pemasaran email. Manfaatkan email sebagai alat pemasaran untuk mengirimkan pembaruan dan penawaran khusus pelanggan potensial dan pelanggan yang sudah ada. Pastikan email memiliki konten yang relevan dan menarik agar diperhatikan oleh penerima. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang manajemen pemasaran pendidikan dalam meningkatkan kuantitas peserta didik. Untuk meningkatkan kuantitas peserta didik dalam manajemen pemasaran pendidikan, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu pemahaman target pasar, di mana lakukan riset pasar dan diidentifikasi target pasar potensial yang sesuai dengan lembaga pendidikan. Untuk tahap kedua itu promosi melalui saluran yang tepat. Gunakan berbagai saluran pemasaran yang tepat untuk mencapai target pasar. Yang ketiga itu program referral, implementasikan program yang referral yang memberikan insentif kepada siswa atau orang tua yang berhasil merekomendasikan lembaga pendidikan kepada orang lain. Terakhir ada kerjasama dengan sekolah dan lembaga lain. Bentuk kemitraan dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lain untuk berbagi informasi tentang program dan fasilitas yang ditawarkan. Baik, cukup sekian yang dapat saya bahas. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.